Hai, bertemu lagi dengan saya, Komashi Trisna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan vektor untuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like. Oke, kita langsung saja. Terkait dengan vektor, soal pertama. Ada dua buah vektor dengan kecepatan P dan Q-nya masing-masing memiliki besar 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Membentuk sudut 60 derajat. Maka tentukanlah selisih dari kedua vektor tersebut. Nah, pertama-tama kita gambarkan dulu vektor yang ada sesuai dengan soal. Jadi untuk vektor yang pertama 40 derajat itu vektor P. Jadi misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini vektor P. Kemudian vektor yang kedua, vektor Q, nilainya adalah 20 derajat membentuk sudut 60 derajat Besarnya adalah 20 meter per sekon. Kita gambarkan vektor yang kedua, vektor Q. Ini vektor Q. Di mana antara P dan Q membentuk sudut sebesar 60 derajat. Kita gambarkan di sini sudutnya, misalnya kita sebut dengan alfa 60 derajat. Maka tentukanlah selisih dari kedua vektor tersebut. Nah, untuk selisih dua vektor, kita bisa menggunakan persamaan atau dua vektor yang mengapit sudut alfa. Kita bisa menggunakan bantuan persamaan kosinus. Kita dapatkan resultannya R sama dengan akar dari vektor pertama P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2 kali P Q cos alfa. Nah, kemudian kita masukkan vektor P dan Q yang sudah ada. Vektor P nilainya jadi R sama dengan akar dari vektor P-nya adalah 40. Jangan lupa dikuadratkan. Vektor Q-nya 20, jangan lupa dikuadratkan. Tambah 2 kali 40 kali 20 kali cos 60. Nah, kita tinggal selesaikan. Akar dari 40 kuadrat itu 1600. Tambah 20 kuadrat itu adalah 400. Tambah 2 kali 40 cos kali 20 cos 60. Cos 60 kita tuliskan saja dulu. 2 kali 40 kali 20 cos 60 itu nilainya adalah setengah. Nah, sehingga 2 kali setengah bisa habis. Nah, sehingga 40 kali 20 tinggal 800. Nah, sehingga kita bisa selesaikan akar dari 1600 tambah 400 itu adalah 2000. Kemudian 2000 tambah 800 berarti 2800. Nah, ini kita bisa selesaikan. 2800 ini tidak lain adalah 400 kali 7. Sehingga akar 400 itu adalah 20, akar 7 tetap akar 7. Dalam satuan meter per sekon karena merupakan vektor kecepatan. Berikutnya, dari soal UN tahun 2016. Dikatakan sebuah benda bergerak sejauh 3 meter ke arah barat dan berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Kemudian berbalik ke timur sejauh 11 meter. Besar perpindahan yang dilakukan benda dari posisi awal adalah. Caranya sama, kita gambarkan dulu. Untuk vektor sangat penting untuk menggambarkan soal-soal atau petunjuk-petunjuk yang ada di soal. Yang pertama, benda bergerak ke barat sejauh 3 meter.
Nah, karena di sini membicarakan arah, maka kita sepakati dulu arah itu kita gunakan yang ada di peta. Ini adalah timur, utara, barat, selatan. Nah, jadi kalau benda dikatakan bergerak ke timur, maka arahnya adalah ke kanan. Sedangkan kalau ke barat, arahnya ke kiri. Di soal, benda bergerak sejauh 3 meter ke barat, berarti ke kiri. Ke kiri 3 meter. Ini anggap saja mula-mula dari titik A, kemudian menuju titik B. Kemudian setelah sampai di B, berbelok ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah. Ke bawah sejauh 6 meter, berarti harus lebih panjang. Anggap titik C 6 meter. Kemudian berbalik ke timur sejauh 11. Ke timur itu berarti ke kanan, sejauh 11. Jadi dari C ke timur sejauh 11 meter sampai di titik D. Perpindahan yang dilakukan benda dari posisi awal, berarti hitungnya dari A ya. Kita hitungnya dari posisi awal, maka perpindahan benda dari posisi awal itu kita tinggal menarik garis lurus dari startnya di A sampai akhirnya di D. Jadi kita gambarkan dari A sampai ke D. Itu adalah vektornya. Misalnya kita sebut dengan vektor R. Nah, vektor R ini atau dari A ke D kita bisa gunakan bantuan garis untuk mencari sudut siku-sikunya. Nah, misalnya di sini adalah titik E. Nah, berapa nilainya? Dari C ke D sama dengan panjang dari B ke E. Sehingga kalau dari C ke D adalah 11, maka ini sudah 3, berarti kurang lagi 8. Kemudian panjang BC sama dengan panjang ED. BC 6, berarti di sini 6. Nah, sehingga kita punya sebuah segitiga siku-siku. Ingat, untuk mencari resultan vektor yang saling tegak lurus, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Nah, di mana teorema Pitagoras untuk mencari resultan R, ini kita cukup pakai persamaan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 64 tambah 36. Hasilnya akar 100, kita dapatkan nilainya 10 meter. Inilah resultannya. Nah, ada di opsi C. Berikut dua buah vektor masing-masing besarnya F satuan bertitik tangkap sama. Jika resultan kedua vektor F satuan, sudut apit kedua vektor adalah berapa? Nah, di sini dikatakan kedua vektor bernilai sama. Jadi kalau kita tuliskan misalnya vektor yang pertama F1 itu adalah F, maka F2 juga adalah F karena nilainya sama. Kemudian dikatakan yang ditanyakanlah sudut apit. Berarti kedua vektor ini mengapit sudut, misalnya kita sebut dengan alfa. Kemudian resultannya diketahui adalah F satuan juga. Jadi resultannya R-nya juga bernilai F. Maka sudut apitnya adalah berapa? Untuk resultan vektor yang mengapit sudut, kita gunakan bantuan persamaan kosinus. Jadi R sama dengan, jadi resultannya sama dengan dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos alfa. R di sini adalah resultan. Resultannya diketahui F. Jadi kita ganti nilai F ke dalam persamaan resultan. R-nya resultannya adalah F. Kemudian F1-nya vektor pertamanya juga F.
kita ganti saja. Berarti F1-nya F kuadrat tambah F2-nya juga F kuadrat tambah 2 kali F1-nya F, F2-nya F cos alfa. Nah, kita selesaikan yang dalam akar dulu. Resultannya masih F sama dengan akar dari F kuadrat tambah F kuadrat itu adalah 2 kali F kuadrat. Kemudian tambah 2 kali F juga 2F kuadrat cos alfa. Nah, untuk menyelesaikan, kita bisa kuadratkan semua ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kiri F kuadrat, kita kuadratkan hasilnya F kuadrat. Sama dengan akar kuadrat dikuadratkan, maka akarnya hilang, tinggal 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos alfa. Nah, karena ada F kuadrat, kita bisa sama-sama bagi F kuadrat, hasilnya tinggal 1, ini 1, ini 1. Sehingga 1 sama dengan 2 tambah 2 kali cos alfa. Nilai 2 plus 2 cos alfa. Nilai 2-nya kita bisa keluarkan. Sehingga 1 sama dengan 2 kali 1 tambah cos alfa. Nah, pindah ruaskan, kali pindah ruas jadi bagi. Berarti 1/2 sama dengan 1 tambah cos alfa. Nah, kemudian satunya kita pindah ruaskan positif berarti berubah menjadi negatif. Berarti 1/2 kurangi 1 sama dengan cos alfa. Min setengah sama dengan cos alfa. Cos berapa biar menghasilkan setengah? Maka setengah ini tidak lain adalah cos dari 120. Itulah cos alfa. Nah, sehingga kita dapatkan alfanya sebesar 120 derajat. Ada pada option D. Berikutnya, diketahui dua buah vektor yang besar keduanya sama, yakni F. Jika perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3, sudut yang dibentuk kedua vektor adalah. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa kedua vektornya sama, yakni F. Artinya F1 sama dengan F2, yaitu sebesar F. Kemudian perbandingan antara jumlah dan selisih. Ingat, jumlah itu artinya resultan F1 tambah F2. Itu jumlah. Kemudian kalau selisih berarti F1 kurang F2. Ini hasilnya adalah akar 3. Berarti kita boleh tuliskan akar 3 banding 1. Maka sudut yang dibentuk adalah berapa? Jadi yang ditanyakan alfanya adalah berapa. Nah, kita kembali ke petunjuk yang sudah ada, perbandingan besar jumlah dan selisih sama dengan akar 3 banding 1. Untuk jumlah berarti resultan dua vektor yang membentuk sudut, itu kita bisa masukkan atau langsung ganti akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Sedangkan untuk selisih, kita bisa masukkan nilainya adalah akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2 kali F1 F2 cos alfa sama dengan akar 3 banding 1. Nah,
Kemudian, karena ada sama-sama akar, kita bisa langsung kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Kita bisa kuadratkan. Sehingga akar dikuadratkan, maka nilainya akarnya akan hilang. Kemudian yang di dalam kita bisa jumlahkan. Karena F1 dan F2-nya sama, maka kita bisa ganti. Akarnya hilang ya, sudah ya. Berarti akan tinggal F1-nya F kuadrat, tambah F2-nya F kuadrat, tambah 2 kali F kali F cos alfa. Sedangkan yang di bawah, akarnya juga sudah hilang. F1-nya sama, F kuadrat, tambah F2-nya F kuadrat, kurangi 2 kali F1-nya F, F2-nya F cos alfa. Sama dengan ruas kanan kuadratkan, akar 3 dikuadratkan tinggal 3, 1 dikuadratkan tinggal 1. Kita jumlahkan F kuadrat tambah F kuadrat kali 2F kali F. Berarti F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat. Tambah 2 kali F 2F kuadrat cos alfa per F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat minus 2F kuadrat cos alfa. Ini sama dengan 3 per 1. Kemudian 2F kuadratnya kita bisa keluarkan. 2F kuadrat berarti tinggal 1 tambah cos alfa. Kemudian yang di bawah 2F kuadratnya kita keluarkan, tinggal 1 kurangi cos alfa. Sama dengan 3 per 1. 2F kuadrat bagi 2F kuadrat kan habis. Sehingga kita bisa kalikan silang. 1 kali 3, 3 dikurangi cos kali 3, 3 cos alfa. Ini sama dengan 1 tambah cos alfa. Kita kumpulkan, 1 pindah ruas jadi minus 3 kurang 1 sama dengan cos alfa min 3 pindah ruas jadi plus 3 cos alfa. Nah, kemudian 3 kurang 1 itu adalah 2 sama dengan cos alfa tambah 3 cos alfa hasilnya 4 cos alfa. Kemudian selesaikan 2 per 4 sama dengan cos alfa. Sehingga cos alfa adalah 2 per 4 atau setengah. Nah, cos berapa biar setengah? Setengah itu tidak lainlah cos 60. Sehingga alfanya kita dapatkan 60 derajat ada pada option D. Oke, demikian beberapa. Kemudian terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat.